Baiklah, selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja ya. Ibu berharap kita semuanya selalu sehat di dalam lindungan Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan belajar dari tema 9, subtema 1, pembelajaran yang keempat ya. Anak-anak, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tentang matahari pusat tata surya. Pernahkah anak-anak melihat matahari terbit dan tenggelam? Semua pasti pernah melihat matahari terbit dan tenggelam. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Setiap hari, tidak pernah berubah hingga kini. Jadi kalau kalian anak-anak pagi-pagi mau melihat terbitnya matahari, maka bangunlah lebih cepat. Maka kamu akan melihat keindahan dunia dengan melihat terbitnya matahari. Nah, apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa alam tersebut? Ya, pasti ada perbedaannya anak-anak. Kalau kita melihat matahari terbit, maka cahayanya akan apa? Akan bersinar terang ya. Tetapi kalau kita melihat tenggelamnya matahari, maka cahaya dari matahari itu akan terlihat agak gelap ke orange-orangean ya. Jadi itulah perbedaan dari peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari. Nah anak-anak, sekarang kenapa matahari menjadi pusat tata surya? Tata surya ada berapa planet? Kemarin kita sudah belajar apa? Mengenai tata surya dan nama-nama apa? Planet. Nah, kenapa dikatakan matahari pusat sistem tata surya? Jadi matahari ini merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Jadi matahari terdiri dari gumpalan gas. Jadi misalnya ini matahari ya. Jadi matahari ini memiliki apa? Banyak sekali lidah api ya. Jadi inilah misalnya lidah api tersebut. Jadi itu merupakan gumpalan dari lidah api. Jadi lidah api matahari merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari tersebut mencapai 5.800 derajat Celcius. Nah, matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Coba anak-anak bayangkan jika tidak ada matahari, maka apa? Dunia kita ini akan gelap gulita, seperti tidak ada kehidupan. Nah, jadi perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup ini di bumi apa? Berpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia ini akan apa? Membeku ya. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Nah, itulah jika terjadi matahari menjadi apa? Rendah dan bertambah. Nah, itulah sebabnya matahari berukuran sangat besar ya. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama sekali 2 kali jarak bumi dengan bulan, yaitu berjarak 384.000 kilometer. Jadi inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Jadi matahari adalah sebagai pusat tata surya yang mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Nah, itulah mengapa matahari menjadi
pusat tata surya ya. Sudah mengerti anak-anak? Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kenapa matahari menjadi pusat tata surya. Nah, di sana kalau kalian perhatikan di halaman 55, bacalah kembali artikel tentang mengenai tata surya pada pembelajaran yang kedua ya, di halaman 55 ya. Melalui bacaan tersebut, kita dapat melakukan pengelompokan sifat-sifat anggota tata surya ya. Jadi, urutkan planet di dalam tata surya dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari ya. Jadi itu yang menjadi tugasmu di halaman 55 ya adik-adik. Itulah yang mengenai IPA, pelajaran IPA ya. Sampai halaman 56. Itu yang di rumah ya. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia, yaitu menentukan watak dari tokoh utama ya. Nah, apa itu watak? Apa itu watak? Watak itu adalah sifat seseorang dari cerita atau dari film tersebut. Misalnya kalau kita melihat film yang ada di televisi, bagaimana sifat-sifat dari pemain tokoh film tersebut. Ada sifatnya yang apa? Antagonis, protagonis, dan lain sebagainya. Itu merupakan apa? Watak tokoh di dalam sebuah film atau sebuah cerita. Ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, sekarang boleh kamu lihat di halaman 59 ya. Ada di sana, lengkapi diagram berikut ini setelah kamu membaca cerita fiksi di atas. Nah, di sana ada halaman 58, kamu harus menentukan watak tokoh utama tersebut. Nah, misalnya di sana tokoh utamanya adalah Arya. Nah, bagaimana sifat si Arya? Apakah baik, jahat, agak egois, emosian, dan lain sebagainya. Itu merupakan watak. Nah, selanjutnya watak tokoh tambahan. Siapa tokoh tambahan di sana? Kamu buatlah wataknya. Terus judul cerita dan pengarang kamu buat judulnya, yaitu Masih Ada Waktu Arya, itu judul ceritanya. Kemudian gambar tempat peristiwa. Nah, di mana tempat peristiwa tersebut? Apakah di rumah? Apakah di luar rumah? Nah, itu merupakan tempat peristiwa. Selanjutnya hubungan antar tokoh utama dan tokoh tambahan. Jadi buatlah hubungannya antara tokoh utama dan tokoh tambahannya. Itulah menjadi PR-nya di rumah. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Sampai jumpa, dadah.